Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriansyah Agung Nugroho dari kelas 3 Transportasi B, jurusan Manajemen Transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek integrasi kelompok 7. Jadi, proyek integrasi kelompok 7 mengambil studi kasus yaitu pengiriman kayu lok bayur dari Bandar Lampung ke Pandeglang. Kemudian ini ada sedikit jenis barangnya. Jenis barangnya itu kayu bayur berbentuk lok atau gelondongan. Karakteristiknya bisa dibaca, jumlahnya 18 meter kubik dengan berat 9.360 kilo. Sistem pengangkutannya dari Lampung, supplier direct ke Pandeglang, manufaktur. Kemudian beralih moda untuk mengirim barang ke beberapa tujuan atau customer. Kemudian di sini ada sedikit data pelabuhan Bakauheni. Kemudian juga ada data pelabuhan Merak. Kemudian ini adalah jadwal keberangkatan kapal dari pelabuhan Bakauheni maupun pelabuhan Merak. Kemudian untuk pemilihan sarananya dari Lampung atau supplier ke Pandeglang sampai Pandeglang manufaktur, itu sarana yang digunakan Torqino 500 tipe FG 235JS dengan biaya sewa 2.500.000. Konsumsi bahan bakarnya 1 liter banding 2,8 kilo. Kemudian dari Pandeglang ke customer, itu sarana yang digunakan Mitsubishi Colt L300. Konsumsi bahan bakarnya 8-9 kilo dalam kota. Biaya pemeliharaan dan suku cadang sekitar 300.000 per bulan, nilai depresiasi 5-10% per tahun. Nah, ini untuk sedikit spesifikasi dari sarana yang telah dipilih. Kemudian ini ada data lokasi, ada lokasi muat, lokasi bongkar, waktu muat, waktu bongkar, jumlah barang yang dimuat, serta biaya-biayanya. Kemudian potensi pungli itu ada di Jalan Lintas Timur Pematang Panggang, Kabupaten Mesuji, Tanggung Agung, di Lampung Tengah. Kemudian di keluar Pelabuhan Merak dan di tol Tangerang Merak, atau pungli berseragam itu bisa disebut juga PJR. Apakah butuh pengawalan? Tidak perlu. Kemudian ini ada penutupan jalan bagi kendaraan sumbu 2 ke atas. Itu ada di alun-alun Pandeglang dan alun-alun Serang. Kemudian kita langsung aja ke BOK. Untuk BOK-nya sendiri, ini untuk yang Hino 500, asumsinya 1 tahun melakukan 4 kali pengiriman dengan jarak 430 km per trip. Maka 1 tahun ditempuh 1.720 km. Nah, di sini ada 2 versi, yaitu jika membeli kendaraan dan jika menyewa kendaraan. Kita bahas yang jika membeli dulu. Jika membeli kendaraan, ini biaya tetapnya. Saya masukkan nilai depresiasi atau penyusutan, kemudian administrasi dan perizinan, asuransi kendaraan, biaya modal, dan gaji sopir per trip. Kemudian total biaya per tahunnya untuk biaya tetap adalah 70.490.000 per tahun. Kemudian untuk biaya variabelnya itu ada pemakaian BBM, penggunaan ban, servis kecil, servis besar, kemudian ada uraian suku cadang. Suku cadangnya berdasarkan produksi kendaraan.
seperti perhitungan pada mata kuliah, analisis biaya dan tarif transportasi. Kemudian untuk total biaya variabel per tahunnya adalah 6.836.591. Untuk total biaya operasional kendaraan per tahun yaitu 77.326.591,57. Ini hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian dari per tahun kita ubah ke trip, ke per trip. Ke per trip itu berarti BOK per tahun dibagi 4, karena tadi 1 tahun asumsinya 4 kali pengiriman. Maka didapat hasil sebagai berikut. Kemudian kita kecilkan lagi menjadi per kilometer. Nah, untuk per kilometer berarti BOK per trip dibagi jarak dalam satu trip. Jarak dalam satu trip itu 430 km per trip. Maka didapat hasil 44.957,32 per kilometer. Kemudian untuk jika menyewa kendaraan truk Hino, itu harga sewanya 3.500.000 sudah termasuk BBM, sopir, dan kendaraan. Maka jika dibuat total biaya operasional kendaraan per kilometer itu jadi 16.279,07. Untuk cara perhitungannya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk yang Mitsubishi L300, ini asumsinya 1 kali pengiriman, setiap hari melakukan 1 kali pengiriman dengan jarak 32,2 km. Maka dalam 1 tahun jarak yang ditempuh adalah 11.753. Nah, sama biayanya seperti yang tadi, seperti yang sudah dijelaskan pada Hino 500, jenis biaya tetap dan biaya variabelnya itu isinya sama. Ada untuk biaya tetap ada depresiasi, administrasi, asuransi, biaya modal, gaji supir. Kemudian untuk biaya variabelnya ada pemakaian BBM, penggunaan ban, servis kecil, servis besar, suku cadang. Nah, untuk total biaya operasional kendaraan per tahun untuk L300 jika membeli kendaraan adalah 66.488.181,25. Itu didapat dari penjumlahan total biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian jika ingin diubah menjadi per hari atau per trip, maka BOK per tahun dibagi 365 hari. Maka didapatlah hasil 182.159,40. Kemudian total biaya operasional kendaraan per kilometer itu didapat dari BOK per hari dibagi kilometer. Kilometernya 32,2. Jadi langsung aja dibagi, hasilnya 5.657,12. Nah, jika menyewa kendaraan Mitsubishi L300, ini asumsinya biaya tetapnya itu ada sewa kendaraan per harinya itu 300.000, kemudian biaya variabelnya ini adalah BBM. Kemudian untuk BOK per harinya berarti 320.000,729, maka BOK per kilometernya adalah 9.960,52. Kenapa dibuat per kilometer? Itu nanti ada hubungannya dengan Dijkstra yang saya buat. Nah, oke. Untuk Dijkstra ini saya buat 2 versi juga. Ada versi perusahaan menyewa kendaraan.
Untuk yang sebelah kanan dan sebelah kirinya perusahaan membeli kendaraan. Nah, ini adalah petanya, mappingnya. Di sini juga ada keterangannya. Kemudian dibuat rute untuk yang membeli kendaraan terlebih dahulu. Rutenya ada S1, S2, S4, S5, S6, NL. Itu jaraknya 218,85 km dengan waktu tempuh 387 menit. BOK biaya yang saya masukkan di sini adalah BOK per kilometer. Per kilometernya tadi kan 44.000 sekian. Nah, itu tinggal dikalikan dengan jarak. Jadi itu sangat mudah. Jadi biaya yang masuk dalam Dijkstra ini sudah termasuk biaya-biaya seperti servis, BBM, gaji supir, dan lain-lainnya. Kemudian untuk biaya-biaya lain yang tidak termasuk dalam BOK tadi ada tarif tol, biaya bongkar muat, tarif penyeberangan, dan potensi pungli. Potensi pungli saya sudah jelaskan tadi tempat mana saja yang ada punglinya. Untuk yang jika membeli kendaraan dari Panglong Asan, supplier ke PD Karya Agung, manufaktur, itu total biaya yang paling murah adalah yang ini. 11.875,507 dengan rute O ke S1, kemudian ke S3, S4, S5, S6, S7, dan S8. Kemudian, jika menyewa kendaraan, maka biaya operasional kendaraan per kilometernya tadi lebih rendah, sehingga total biaya per tripnya yang paling rendah adalah 4.117.999. Untuk rutenya sama seperti yang tadi, dari O, S1, S3, S4, S5, S7, S8, kemudian NL. Kemudian kita beralih ke rute dari PD Karya Agung ke customer. Ini ilustrasi jika perusahaan membeli kendaraan terlebih dahulu. Untuk D1 itu ada customer 1, D2 customer 2, D3 customer 3. Untuk BOK-nya sendiri, biaya operasional kendaraannya yang tadi sama seperti yang Hino. Jadi satuannya kendaraan per kilometer, tinggal dikali jarak aja. Maka hasilnya seperti ini. Untuk biaya-biaya lainnya itu ada biaya bongkar muat saja, karena pada rute ini tidak melewati tol maupun tidak menyeberang pulau. Untuk biaya yang paling rendah ada di sini. 141.080. Dengan rute NL, kemudian ke D1, turun ke D2, kemudian ke D3. Dengan jarak 16,1 km. Dengan waktu tempuh 32 menit. Kemudian jika menyewa kendaraan, dia masih sama, biaya terendahnya adalah rute yang pertama. Sama seperti tadi dari NL, kemudian ke D1, D2, D3.
dengan total biaya 210.364. Oke, jika dari Panglong Asan ke PD Karya Agung, jika membeli kendaraan, total biayanya sekitar 12 jutaan, yang paling murah 11.875. Kemudian jika menyewa kendaraan, dia sekitar 4 jutaan, dan yang paling murah yang saya hijaukan ini. Jadi bisa dilihat bahwa lebih baik perusahaan menyewa kendaraan dari Panglong Asan, supplier, sampai ke PD Karya Agung. Kemudian dari PD Karya Agung ke customer-nya, perusahaan sebaiknya membeli kendaraan. Karena dari membeli kendaraan dan menyewa kendaraan, total biaya per trip-nya lebih murah yang membeli kendaraan. Kemudian tadi kan sudah dapat biaya terendahnya. Untuk rute yang terpilih bisa lihat di ArcGIS-nya. Nah, seperti yang tadi diilustrasikan di Excel, jadi dari Panglong Asan ini ada dua alternatif, yaitu lewat jalur lintas Sumatera dan jalan tol Trans Sumatera. Kemudian dari Pelabuhan Merak sampai PD Karya Agung ada tiga alternatif, yaitu melalui tol Tangerang Merak, melalui jalan Pantura, atau melalui jalan Anyer, melewati pinggir pantai. Nah, untuk rute yang terpilih adalah rute yang saya sudah beri tanda centang warna hijau. Jadi bisa kita lihat ya, untuk dari Panglong Asan ke Pelabuhan Bakauheni dia melalui jalan lintas Sumatera, kemudian menyeberang kapal menggunakan kapal Roro. Kemudian dari Pelabuhan Merak dia mengambil jalan raya Pantura. Jalan raya Pantura. Kemudian masuk ke Jalan Lingkar Selatan, kemudian dilanjutkan ke Jalan Serang Pandeglang, kemudian masuk ke Jalan Lintas Timur AMD, kemudian dilanjutkan ke Jalan Raya Labuan. Untuk data jalannya semua sudah dimasukkan. Kita ambil contoh yang ini. Nah, ini sudah lengkap semua data jalannya. Kemudian data di lokasinya juga sudah lengkap. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian kita lanjutkan ke penjadwalan. Oke, di sini saya sudah membuat rincian penjadwalannya. Jadi di sini ada beberapa uraian, ada 14 uraian yang harus dilaksanakan, mulai dari proses muat dari supplier hingga sampai ke tangan customer.
Jadi total waktunya itu ada 22,44 jam. Jadi jika customer ingin barangnya sampai pada tanggal 31 Januari pukul 16.00, maka proses muat di Panglongasan harus sudah dimulai pada tanggal 30 Januari pukul 7 agar segera sampai di PD Karya Agung pukul 19.10. Kemudian langsung dilakukan proses bongkar. Keesokan harinya kayu log diolah menjadi bahan kusen mulai pukul 8 dengan waktu istirahat pukul 11 sampai pukul 13.00 sehingga bahan kusen siap dikirim pukul 15 WIB. Nah, itu sedikit penjadwalan yang telah saya lakukan. Jadi ini adalah penjadwalan sistemnya full maksudnya. Jadi customer ke manufakturer order ke supplier gitu. Oke, kemudian untuk kesimpulannya, kendaraan yang digunakan adalah truk Hino 500 tipe FG235JS dengan menyewa dan Mitsubishi Colt L300 dengan membeli kendaraan. Rute yang terpilih berdasarkan biaya transportasi terendah dan barang sampai di tangan konsumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan konsumen, yaitu sebagai berikut. Dari Panglongasan menuju Jalan Wan Abdurrahman, kemudian ke Jalan Teku Cikditro, kemudian Jalan Pramuka, lanjut ke Jalan Lintas Sumatera, hingga sampai ke Pelabuhan Bakauheni. Dari Pelabuhan Bakauheni menyeberang menggunakan kapal ro atau feri menuju ke Pelabuhan Merak. Keluar Pelabuhan Merak langsung masuk Jalan Lintas Sumatera, Jalan Lintas Pantura, kemudian Jalan Lintas Selatan, dilanjut Jalan Raya Serang Pandeglang, dan Jalan Lintas Timur AMD, kemudian dilanjut dengan Jalan Raya Labuan Pandeglang dan sampai ke pabrik kayu PD Karya Agung. Dari Panglongasan sampai PD Karya Agung ini menggunakan truk Hino 500 tipe FG235JS dengan menyewa. Kemudian dari pabrik kayu PD Karya Agung menuju ke customer 1, customer 2, dan customer 3 ini menggunakan Mitsubishi Colt L300 dengan total biaya per trip semua dari Panglongasan sampai ke customer ketiga, total biaya per tripnya adalah 4.259.079 dengan waktu selama 22,44 jam. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk link materi yang saya sampaikan nanti akan ada di deskripsi YouTube. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.